105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. Keluarga Sip, selamat pagi menjelang siang di hari Selasa tanggal 11 Juni 2024. Siang hari Anda, maksud Ara pagi menjelang siang Anda ditemani oleh sahabat siar Ara Altafunisa di sini. Dan seperti biasa, kita sedang berada dalam program spesial talk show Mompreneur bersama narasumber kita, the one and only Ibu Dr. Yesi Elsandra SMSI yang sudah bersama kita di sini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Ara? Alhamdulillah kabar baik, Ibu sehat. Alhamdulillah sehat. Apa kabar juga nih keluarga Sip nih? Pendengar kita ya Bu. Iya, pendengar setia Mompreneur dan juga mungkin pendengar setia Sip FM pada pendengar setia Sip FM ya. Iya, dan alhamdulillah ini Bu, hari ini spesial banget. Beberapa request ya dari pendengar kita, betul. Tema bahasan kita di Mompreneur, dan hari ini requestnya itu tenang, ada cara kok mengatasi usaha yang stagnan gitu ya Bu ya. Dan berhasil juga akhirnya ya, requestan pendengar kita bahas satu persatu. Antri dulu ya Bu, tapi udah masuk dalam waiting list insya Allah. Dan tidak ditutup ya untuk menerima boleh, terus saran dari pendengar. Iya, biasanya ini japri langsung ke nomor Ara. Boleh juga nih keluarga Sip ya, japrikan saja ke 081221010159. Atau yang lebih cepat itu ya, admin Instagram Sip FM sepertinya lebih intens buka. Boleh banget tinggalkan komentar di akun Instagram Sip FM di postingan terbaru. Lihat aja flyernya, flyer Mompreneur yang ada foto Ara sama Bu Yesi di sana. Dan spesial ya keluarga Sip, di siang hari ini, di pagi menjelang siang di hari Selasa ini, kita bakal seru-seruan bersama Ibu Yesi di sini. Dan tenang aja, insya Allah ada kok cara mengatasi usaha yang stagnan itu. Kita serahkan ke Bu Yesi terlebih dahulu. Ini mungkin usaha yang stagnan, beliau karena sudah berkecimpung di sana juga, udah pernah dan pasti pernah ngalami juga ya. Pernah ya Bu? Pastinya. Pastilah ya Bu ya, karena untuk bertumbuh pasti ada dinamikanya dulu. Pengalaman deh, kita mulai dari pengalaman Ibu dulu terkait usaha yang stagnan ini. Bagaimana perasaannya dan bagaimana survive waktu itu Bu? Oke, baik keluarga Sip, tidak ada ya di dunia ini segala sesuatu itu berjalan mulus. Iya benar, iya. Bahkan kita kalau mau sampai di sebuah puncak gunung, kita harus melewati lembah kah namanya, jalan yang terjal, turun naik, benar nggak? Benar turun sekali. Naik, kemudian kadang-kadang kita juga bisa jadi berhenti terlebih dahulu untuk mengambil tenaga, kemudian kita berjalan kembali. Itu sunatullah keluarga Sip. Jadi jangan khawatir gitu ya. Jangan khawatir kalau suatu saat kita bertemu dengan suasana seperti itu. Tetapi jangan kita benar-benar akhirnya stuck, berhenti gitu ya kan. Nah, sebelum kita membahas itu, saya boleh memberikan pengalaman keluarga Sip. Udah lumayan banyak ya usaha yang dilakukan, usaha yang dilalui, mulai dari jualan jilbab ya. Kalau seandainya jalannya mulus aja, tentu satu aja ya, benar nggak keluarga Sip? Satu aja usaha yang kita tekunin sampai sekarang gitu ya kan. Kenyataannya saya sendiri juga termasuk yang usahanya itu macam-macam gitu ya, nggak ada yang stabil gitu, nggak ada yang stabil. Bahkan sekarang pun masih belajar keluarga Sip gitu ya. Ini kan belum Iqobana Bakery itu kan belum lama gitu. Kemudian travel umroh juga belum lama gitu ya. Masih tidak tertutup, kemungkinan akan diuji lagi sama Allah di tahapan-tahapan yang kita nggak tahu episodenya seperti apa gitu. Pernah juga punya usaha jasa, yaitu ini les robotika. Nah itu juga berhenti gitu ya, Kemudian pernah juga jualan. Itu pernah lagi laris-larisnya sampai sekarang pun masih ada yang nanya otak-otak yang kuliner gitu ya, otak-otak ya. Itu juga akhirnya berhenti gitu. Nah biasanya banyak penyebab kenapa kita stuck di satu usaha gitu ya. Yang pertama adalah mungkin bisa jadi perencanaan. Tetapi sebelum kita bicara perencanaan sebelum bicara teori gitu ya Raya, satu hal yang kita yakini, ini kalau saya gitu ya, segala sesuatunya itu adalah karena kehendaknya Allah. Baik, itu yang pertama dulu gitu ya, keyakinan kita dulu gitu ya. Sebesar apapun kita, secanggih apapun teori kita, strategi kita, bahkan finansial kita atau modal kita, kalau Allah memang takdirkan kita nggak terbaik itu usaha itu, maka akan ada caranya bagi Allah untuk memberhentikan usaha itu. Itu yang kita yakini. Sehingga kalau kita yakin dengan itu, kita nggak pernah takut terhadap apapun. Contoh ya, ini bukan untuk sekedar menyenangkan hati mompreneur gitu ya. Contoh, siapa sih yang nggak kenal bata? Kenal bata nggak Ara?
kenal Bu, ternama banget ya Bu ya. Banget waktu itu masih kecil banget saya Brand dulu gitu ya. Ini banget ya Bata itu Brand trendy. pasti orang mungkin mikirnya tuh batu bata gitu ya. Pasti pikir alas kaki, ya kan ya, alas kaki. Nah, batu bata yang secara finansial mereka kuat, secara jaringan luas seluruh Indonesia nggak ada bata, ya kan. Kemudian inovasi produk juga, ya kan, pabriknya, kemudian mesin-mesinnya, ya kan, dia punya tenaga kerja, nggak ada yang kurang gitu loh. Tetapi akhirnya pimpinan Bata udah mengumumkan arah perusahaan ini pilot. Ya, jadi nggak akan kita temukan lagi tuh Bata. Bata pernah di Padang itu, di jalan-jalan besar di Kota Padang itu pasti pernah ada Bata. Di samping Gramedia dulu pernah ada Bata. Ada. Ya kan, di Pasar Raya ada Bata. Pokoknya tempat-tempat yang strategis lah itu pasti ada Bata. Ya, itu salah satu menunjukkan bahwasanya kalau Allah berkehendak gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu, dan tugas kita tuh sebenarnya hanya berusaha. Ya kan ya, tugas kita tuh hanya sebenarnya berusaha. Jadi bukan hanya kita gitu loh. Apalagi kita yang masih kecil ini. Apalagi yang kita masih kecil ini pasti akan mengalami hal serupa gitu ya. Hanya saja mungkin nanti gitu ya, bagaimana kita berinovasi. Ya, ibaratnya kan saya selalu mencontohkan juga itu seperti air, Ara. Air kalau udah mentok di Ara, ya kan ya, misalnya nih di dalam sebuah bejana atau di sebuah tempat gitu, air itu misalnya ini, dia pasti akan mencari cerah. Kalau seandainya bejana itu ada bolongnya sedikit, air itu pasti akan lewatin yang bolong kecil itu. Karena filosofinya air itu selalu bergerak. Nah, kita boleh mencontoh seperti air gitu. Dia bergerak, dan air itu jangan diam. Karena kalau air itu mengalir di sungai gitu kan ya, perhatikan deh keluarga SIP, ada air yang stuck di satu tempat dan ada yang mengalir. Yang stuck tadi itu kotor airnya. Benar nggak? Balumuinya. Ya kan, balumuinya gitu kan, kita pun jijik ngelatinya, ya kan. Nah, kalau ini air yang deras nih, itu bersih airnya. Jadi kita ambil filosofinya air seperti yang senantiasa dia bergerak gitu. Nah, kita pun begitu gitu ya. Nah, apakah orang Batak nggak bergerak? Ya pasti bergerak lah dia pasti sudah punya konsultan kah, ya kan ya, udah punya strategi yang luar biasa, dan mereka sudah puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun dia punya usaha itu, tentu punya strategi gitu ya. Tapi ingat tadi lagi, kehendak Allah jauh lebih tinggi dari strategi apapun. Benar. Ya kan ya. Nah, jadi yang kita kita lakukan itu adalah kita ikutin Allah aja. Allah tuh mau kehendaknya mau apa, yang terbaik buat kita, sehingga doa kita itu bukan besarkanlah usaha saya ini ya Allah gitu ya. Ya, atau misalnya doa kita ini majukanlah gitu. Tapi kita selalu berusaha yang terbaik ya Allah. Ya, yang terbaik. Kalau seandainya usaha ini baik gitu ya, untuk keluarga kita, untuk diri kita, untuk lingkungan kita, berikan jalannya dia berkembang. Gitu. Dan kalau emang nggak baik, Allah juga tunjukkan jalannya gitu. Allah kasih tahu juga jalannya, dan Allah gantian dengan yang lebih baik. Nah, kalau kita punya mindset seperti itu, sehingga stuck ini kita akan bisa keluar gitu. Kita akan bisa keluar dari suasana itu, sehingga apapun kondisi yang Allah berikan kita tetap nyaman. Nggak sampai lepas kabel kita satu arah. Sampai stres nggak ketulungan gitu ya. Iya kan, ada juga yang kayak gitu gitu, sampai nggak bisa makan, sampai nggak bisa ke anak jadi marah, ke keluarga jadi semuanya jadi nggak jalan pikiran kita gitu. Kalau hormon kita dalam tubuh ini nggak baik, hormon kortisol ya namanya ya. Nah, karena itu tadi kata mikirin gitu ya. Jadi anggap aja sebuah kejadian yang semua orang juga pasti pernah melakukannya, semua pengusaha gitu. Bukan pernah mengalaminya maksudnya, ya kan, pernah mengalaminya. Dan karena keyakinan kita yang besar ini kepada Allah, itu mungkin yang bedakan usaha kita dengan orang-orang di luar sana mungkin. Ya kan ya, yang bedakan kita punya usaha dengan orang yang punya usaha. Karena kita gantungkan ini sepenuhnya kepada Allah, sehingga nanti Allah lah yang akan merekayasa semuanya. Nah, kita tinggal usaha aja. Ya, contoh yang dimaksud dengan tinggal usaha itu seperti apa? Misalnya gini, saya kan kebetulan saya usahanya roti ya keluarga SIP ya. Jangan dibayangkan semulus yang keluarga SIP lihat gitu ya di sosial media gitu ya. Kemarin lampu mati ya Bu ya. Kota Padang. Alhamdulillah itu ya. Nah, alhamdulillah. Contoh gitu ya. Jadi dulu itu kan hanya di toko. Nah, ini yang disebut dengan kita berinovasi. Ya, berinovasi seperti tadi itu, air dia selalu mencari jalan keluar agar tidak stuck di suatu tempat. Nah, itu juga yang saya lakukan.
ya contoh. Jadi ternyata Ara secara tempat ini udah banyak sekali yang protes ke saya. Jadi tempat kami itu katanya kurang strategis, ya kan, kurang strategis. Kurang strategisnya kenapa? Karena tidak ada parkir. Karena dia itu pas banget dengan lampu merah. Jadi orang udah mulai ngegas, ya kan ya, orang udah mulai ngegas baru selesai dari lampu merah yang di Andaleh, gitu kan, orang baru ngegas. Jadi nggak mau, kalau mau berhenti itu pasti akan merepotkan orang di belakangnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau dari arah Sawahan, gitu ya, kalau dari arah Sawahan dia sebelah kanan. Dua jalur Ara. Jadi susah juga mau parkir sebelah sana karena langsung lampu merah juga. Kebayang nggak keluarga SIP? Perempatan ya Bu? Pokoknya pas persis di perempatan gitu lokasinya itu. Persis di perempatan. Jadi kalau dan perempatannya itu ini arah dua arah. Jadi nggak bisa yang dari sana, nggak bisa langsung ke sini gitu loh. Kalau mau berhenti mobilnya, dan nggak bisa juga berhenti karena lampu merah, nggak bisa berhenti orang di situ. Nah itu kekurangannya gitu ya. Jadi penjualan kita tuh nggak sebagus di awal-awal. Ya kan ya, nggak sebagus di awal-awal. Tapi itu tadi karena kita pasrahkan semuanya itu pada Allah. Ini usaha ini emang karena mengharapkan ridhonya Allah. Beri ya Allah jalannya supaya ini tetap berjalan, supaya kita tetap bisa seperti rencana kita, niat kita bisa ingin bantu orang supaya orang bisa tetap kerja gitu. Ya, akhirnya Allah kasih cara jalannya itu Ara. Masya Allah, itu luar biasa itu ya. Ada sih penjualan, alhamdulillah tuh nggak pernah nggak pecah talua gitu ya. Selalu ada lah, alhamdulillah. Tetapi kadang-kadang tidak menutupi biaya operasional Ara, gitu, tidak menutupi biaya operasional ya. Kalau dibiarkan seperti ini terus bisa jadi yang disebut teman tadi itu stuck gitu ya. Nah, stuck di situ ya kayak begini-gini aja gitu loh maksudnya Ara. Ya bayar kontrakan mungkin bisa gitu kan ya, gaji karyawan mungkin bisa, tapi nggak ada untungnya gitu, nggak ada untungnya. Jadi pas-pasan aja gitu. Nah itu tadi ya, tiba-tiba bukan tiba-tiba, kali itu juga udah skenario Allah ya, ada aja jalannya gitu loh yang di luar pikiran kita, nggak kebayang tapi ada sama bisa sekali. Gitu ya Bu. Jadi tiba-tiba keluarga SIP ada yang nelpon saya, ya, bukan nelpon sih, WA deh, WA yang maksudnya message gitu ya, pesan ngirim, saya ini katanya gitu kan, dapat nomor Uni dari ini, ternyata dapat nomor saya dari saudara saya, ya saudara saya. Terus karena saudara saya tahu, berarti kan oh ya ini temannya nih berarti. Kemudian mau kerjasama dengan saya, dengan Ekobana Bakery katanya kan. Jadi mau mendistribusikan roti kami. Ya dia yang mau masukkan ke kantin-kantin gitu, ke tempat-tempat yang bisa ditaruh roti gitu ya. Terus saya konfirmasi ke teman saya, ke adik saudara saya, benar nggak? Dan oh iya saya yang bilang karena dia katanya lagi butuh usaha gitu kan, mau untuk ini ya pokoknya intinya akhirnya deal gitu Ara. Jadi saya bikin roti, kemudian dia mendistribusikan. Tapi itu kembali lagi keluarga SIP yang namanya ini, kebetulan teman ini yang ngambil roti kami ini, dia menggunakan ini hutang bank, gitu ya, hutang bank. Jadi kebetulan rumahnya juga pun jauh di sana, di daerah Pauh. Di daerah Pauh, rumahnya daerah Pauh, sehingga dia kalau untuk mendistribusikan roti kami di Kota Padang, di bawah berarti kan ya, memang lumayan bensinnya. Nah, jadi ketika berapa kali dia coba, dihitung-hitung nggak cocok dengan biaya bensinnya, dia udah hitung-hitung, akhirnya Masya Allah nggak diteruskan gitu, nggak diteruskan. Akhirnya karena nggak diteruskan, kami yang berinisiatif dan dia sudah sebutkan ini toko-tokonya, sedangkan kita kan ada di bawah, gitu kan. Ya udah, biayanya nggak banyak gitu, transportasinya nggak banyak. Lagi pula mobil kami cuma Avanza 1.300, bensinnya nggak terlalu ini. Dan dia mobilnya mobil besar gitu, bensinnya katanya tidak menutupi gitu loh. Nah, akhirnya dia nggak melanjutkan, sampai tempat-tempatnya itu pun dikembalikan ke kami ya, dia jual gitu. Dia beli itu tempat-tempat buat naro roti gitu kan ya, seperti tempat-tempat donat gitu orang. Ibu mau nggak Bu beli katanya. Oh jadi lucu ya, Masya Allah. Oh ya udah, biar saya waktu saya mau, ya udah pokoknya saya mau bantu aja, karena dia mungkin butuh uang, harus karena bayar cicilan gitu kan. Saya jual aja dulu, nanti buat apa gitu. Ya udah, yang penting saya beli dulu aja, bantu dia biar dia nggak terlalu rugi gitu. Karena ini banyak nih tempatnya, ada kali 20 Hara. 20 tempat kayak donat gitu kan, udah diapain dia gitu ya. Akhirnya saya diskusi sama suami, Bi kenapa gak kita aja yang nerusin? Masya Allah. Dan kita udah tahu juga tempatnya di mana dia gitu. Dia tahu tempatnya, kami naruhnya di sini Bu gitu. Akhirnya kami gitu. Disitulah arah, Masya Allah, bener ya gitu ya. Kadang-kadang kita nggak terfikirkan sama kita arah gitu loh. Keluarga SIP nggak terfikirkan sama kita. Yang penting kita usaha tuh, kita niat kita memang ingin berusaha, ingin perbaiki hidup misalnya gitu, ingin bantu orang lain, atau ingin membayar zakat infak sedekah lebih banyak, itu aja gitu. Jadi
Akhirnya kami yang masukin Ara, Masya Allah. Sekarang justru Ara, penjualan kami itu lebih banyak dari sana Ara, ketimbang Masya harapan Allah. yang di toko. Iya, inilah penting yang pertama ya Bu ya, Betul. ketentuan Allah tadi. Betul, jadi kita Iya. tuh pasrah aja gitu aja. Kalau seandainya ini ngarepin yang di toko mungkin udah tutup Iya, iya. ya gitu ya. Nah akhirnya setelah itu ada lagi Ara, apa namanya, snack box lagi Iya, akhirnya gitu ya. Itu juga gimana ya ceritanya gitu ya. Oh Tiba-tiba bisa gitu ya Bu. Uni bisa nggak Uni bikinin snack box sampai Masya Allah keluarga Sip, Masya Allah gitu ya. Acara kemarin kan baru selesai itu acara Minangkabau Festival. Oh iya, itu, iya, itu iya, snack hal boxnya dari kami semua. Masya Berapa Allah. hari itu ya? Iya, Berapa hari gitu ya. Kemudian Nah, juga SIP juga media partner kemarin media partner Bu. ya. Iya. Nah, ya tahun lalu juga dengan kami. Masya Allah. Termasuk tahun sekarang gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang di luar apa namanya pikiran luar- kita iya, gitu keluarga benar-benar, Sip ha. gitu ya. Di luar pikiran kita. Termasuk yang terakhir yang snack box yang 300 itu yang ya Allah gini ya. Kan ini doknya udah dibikin, Iya. ya kan? Terus tiba-tiba mati lampu. Iya. Memang sih saya punya oven gas, Iya. tapi nggak kebayang gitu. Yang pertama harus ngeluarin gas itu dulu, harus dibersihin dulu Iya, gasnya, ya kan? Harus dibersihin gasnya. Yang kedua dia udah sore, itu nggak ada karyawan Iya. kan, gitu kan? Nggak ada yang bantuin gitu selain anak-anak gitu. Udah gitu, kalaupun iya kan gelap-gelapan gitu. Kita Iya, nggak iya. punya, kebetulan di rumah nggak punya bukan senter, apa sih Genset, namanya? iya. Nggak punya genset, nggak juga lampu penerangan gitu. Iya, iya. Nggak punya gitu. Ya udah benar-benar pasar, ya udah kita tidur aja deh gitu. Dan Iya. itu roti biarin aja lah mengembang deh gitu ya. Iya. Biarin aja deh gitu, kita tidur aja. Tiba-tiba hidupkan lampunya Ara, Masya Masya Allah. Allah. Jadi emang keluarga Sip kalau kita tuh bergantung sepenuhnya itu, bukan Pada sekedar Allah. bergantung Iya. kepada Allah, itu benar-benar Allah berikan jalan keluarnya. Dan kalaupun nggak ada jalan keluar hari itu, Allah itu berarti yang terbaik buat kita gitu. Iya, benar-benar. Sehingga apapun suasana ya kita gitu ya, itu kita tuh tetap nyaman Iya. gitu. Kita tetap nyaman, kita tetap sangat baik pada Allah. Dan akhirnya berkembang sekarang catering. Nah, Iya. catering itu ini apa haji ya, Oh, umroh gitu. kami kan ada, alhamdulillah setiap tahun tuh memberangkatkan jamaah Oh, iya. umroh. Dan ini daripada kita selalu pesan keluar kan Ara, gitu kan ya, kita saya nyediakan gitu ya, intinya itu bantu-bantu gitu, Iya. bantu-bantu orang lain. Jadi termasuk ininya apa namanya, kalau misalnya gini, kalau belum jam makan gitu kan, Iya. kan tanggung, tanggung, dikasih makan tanggung gitu kan, akhirnya kita kasih roti. Ah, Nah, iya, iya. jadi akhirnya produksi jalan terus. Termasuk sekarang ternyata ada kerjasama, ada apa namanya, yang di toko ini kan kami rencana mau tutup nih yang di Iya. sini karena lokasi kurang memungkinkan, dan kebetulan mungkin saya mau menutupnya juga sayang gitu, Iya. ngelepasnya karena itu tempatnya dibilang strategis enggak, dibilang enggak strategis karena dekat kampus, Iya, dekat iya. pasar, nah gitu. Tapi lokasinya untuk berhenti itu nggak nyaman. Iya, iya. Nah, ada temen Ara, nantilah ya diceritakan, takutnya nanti gimana gitu ya. Nah, jadi itu juga itu temen sama-sama kuliah keluarga Sip. Jadi teman sama kuliah dulu gitu kan, dia nggak kenal, cycle-nya beda gitu ya. Tiba-tiba dia WA ya, dia mengenalkan diri. Saya bilang saya pasti tahu dia lah gitu Iya, ya, karena dia tuh selebritis lah zaman dulu gitu ya. Zaman dulu dia tuh selebritis Di kampus. karena borjuis, orang Nah, kaya lah gitu. Dia borju punya ya. usaha. Kalau saya sebutkan nama usahanya pasti orang tahu semua Iya, iya. di Kota Padang ini, dan dia yang pertama sekali usaha itu di Kota Padang. Terus dia bilang mau nggak kerja sama, Masya Allah Ara gitu ya. Di saat Ikobana Bakery kalau untuk tokonya sedang stuck seperti itu, ada Iya. aja jalan keluarnya sama Iya. Allah gitu ya, supaya karyawan ini nggak kita rumahkan. Oke, nah luar biasa ya keluarga Sip. Kita juga menunggu ini cerita pengalaman berusaha versi keluarga Sip Keluarga semuanya. Sip. Ini versi Ibu Yesi ya, yang luar biasa Ya pasti sekali. juga mengalami Iya, ya. yang luar Mengalami. biasa sekali dinamikanya. Kita masih menunggu, boleh banget japrikan ke 0812-2201-0159. Jangan kemana-mana, kita bakal kulik lebih jauh lagi seputar usaha stagnan. Tenang aja, insya Allah ada jalannya. Jangan kemana-mana, Ara bersama Bu Yesi bakal balik tentunya. Tetap di 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga Anda. Keluarga Sip, kita masih bersama Aral Tohunisa dan Ibu Dr. Yesi Alsandra SEMSI di sini. Seorang mompreneur yang luar biasa sekali ya. Sudah Aral melintang lah di dunia usaha. Kita di segmen pertama sudah mendengarkan bagaimana pengalaman seorang Ibu Dr. Yesi Alsandra ini ya, untuk survive di dunia usaha. Dan tentu setiap usaha memiliki kendala masing-masing. Nah keluarga Sip, di segmen kedua ini kita bakal coba kulik apa saja sebenarnya yang menjadi penyebab stagnannya sebuah usaha. Silakan Ibu. Oke.
Yang pertama mungkin perlu kita pahami dulu keluarga sip, Iya. tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Benar. Harus yakin dulu. Jangan misalnya ketika kita ketemu masalah, apakah itu masalahnya itu mulai dari karyawan yang nggak ada, aduh saya udah pengalaman ya. Iya. Atau misalnya bahan baku yang terus naik, Oke. atau modal kita yang kurang, Baik. ya kan ya. Atau misalnya apalagi tempat misalnya kayak tadi, Oke. ya, tempat kita yang nggak ini, atau persaingan yang begitu tajam gitu ya. Itu misalnya yang terjadi pada diri kita. Ingat, semua masalah itu pasti ada solusinya. Oke, siap, Semua sepakat, Bu. pasti ada jalan keluarnya keluarga Iya. sip, apapun itu, ya kan ya. Sepanjang kita bergantung kepada Allah, sepanjang kita bergantung 100% kepada talinya Allah, Iya. insya Allah Allah akan berikan jalan-jalan keluarnya. Masya Allah. Istilahnya itu jika kamu bertakwa kata Allah, ya kan. Iya. Jadi kuncinya itu ada di takwa. Nah, kemudian sebenarnya apa sih penyebabnya gitu Iya, kan? Penyebabnya gitu. Banyak penyebab itu, ya kan ya, banyak penyebabnya. Iya. Dan kita mungkin bisa inventaris yang mana ya kira-kira. Tentu kita yang paling tahu, Iya. ya, karena usaha kita dengan usaha orang lain kan beda-beda. Benar. Tapi secara keseluruhan biasanya perencanaan. Perencanaan, oke. Ya kan ya, bisa jadi kita kan ada juga gini ya keluarga sip, apa namanya, jalan saya dulu di Maaf Serobok, rumput isinan buku siangi. Iya, ada prinsip begitu. Kadang saya juga termasuk seperti itu. Iya, kayak, iya. Kadang juga termasuk seperti itu. Seperti itu alirannya Bob Sadino. Oke. Keluarga sip, Baik. alirannya Bob Sadino itu seperti Iya. itu keluarga sip. Iya. Pokoknya ini aja, start aja dulu, action aja dulu. Iya. Ya kan, nanti ketemu di mana lubang-lubang kita temu, nanti sana kita tambal. Iya. Di mana nanti ada kurang-kurang, nanti sana kita tambah. Oke. Di mana nanti ada persoalan, nanti kita selesaikan persoalannya. Ketimbang semuanya ready, semuanya dulu, komplit dulu semuanya, Iya. gitu kan ya. Atau misalnya sudah baik semuanya dulu, baru kita mau memulai gitu, itu juga kurang tepat menurut Bob Iya. Sadino. Nah, saya termasuk ya yang setuju dengan paham itu gitu loh, dengan Baik. pendapat itu. Di mana bukan kita jalan aja dulu, di mana rumput itu sinan masih lagi. Iya, iya, kan iya. ya. Nah, seperti ini nih, mana menyangka kita akan senantiasa survive. Ya kan ya, Iya. mana menyangka kita akan selalu jalan kita itu akan mulus. Iya. Karena kita menyangka kalau suatu saat kita ketemu dengan terbing terjal yang harus kita daki kuat, Iya. nggak tahu kita kan. Jadi perencanaan. Tetapi nggak apa-apa keluarga sip, ingat perencanaan itu kalau di dalam manajemen itu kan ada evaluasi. Iya. Nah, bisa kita mengevaluasi itu bulanan, ya kan? Oke. Bisa kita evaluasi itu 3 bulanan, Oke. atau per semester, atau tahunan. Kalau tahunan kayaknya kelamaan, Iya. atau mungkin mingguan, ya kan? Yang penting kita senantiasa lakukan evaluasi. Oke. Ya, kita lihat gitu. Jangan sebagai owner yang baru mulai gitu ya, kita lepas tangan. Ya, nggak kita lihat. Arti harus panjang kinci-kinci awak istilahnya tuh ya kalau orang Minang ya. Panjang akal. Ah, Berpikir lah ya, Bu. Ayo ini jalan terus gitu. Jalan loh, ini kita kinci-kinci maksudnya ya. jalan kinci-kinci ya, terus antenanya harus naik terus Iya, gitu benar, loh, ya benar. kan ya. Kita itu intuisi aja nanti itu keluarga sih Iya. akan bisa sendiri tuh. Nampak deh kira-kira kemana jalannya kok ya. Gitu ya. Iya. Kita akan mempunyai ini batin sendiri nanti tuh. Iya, sense Pandangan usahanya. batin. Iya, mungkin gitu ya. Ah. Pandangan batin sendiri ya. Sense usaha boleh Iya, lah ya. iya. Akan punya rasa sendiri tuh. Iya. Kok nama tentunya enggak boleh kok doh. Gitu. Benar. Bisa kita menilai seperti itu gitu Iya. ya. Ada rasa-rasa itu gitu loh. Dan rasa-rasa itu akan bisa kita rasakan itu seiring dengan perjalanan waktu. Oke. Nah, nanti dia akan tajam dengan sendirinya. Baik. Ya, dia tajam dengan sendirinya itu kalau ya kan ya. Kita banyak berinteraksi dengan usaha orang lain. Oke. Contoh nih keluarga sip ya. Contoh. Sebelum kami punya alat untuk menghitung penjualan. Iya. Ya, tadinya keluarga sip itu tadi ya namanya kita usaha di ma berjalan setelah dulu di ma sebut rumput isinan disiangi, ya kan, nanya terus ke karyawan, nge-WA dia terus, lah bara penjualan kini. Ya kan, lah bara gitu kan Manual ya. berarti ya, Bu. Manual benar-benar. Oke. Karena itu konsepnya yang itu tadi ya Iya. kan. Nanti dia jawab ya kan, kalau belum ada perkembangan ya dia masih sama Bu dengan yang tadi Iya. misalnya. Nah, suatu waktu saya belanja kulineran juga. Iya. Ya kan, belanja kulineran. Kemudian dia cet gitu pakai seperti Smartphone. handphone ini Iya, gitu pakai kayak gini handphone. gitu kan ya. Nah, terus langsung keluar struknya kan Ara. Iya, iya. Terus oh gitu ya caranya. Terus saya tanya gitu loh. Ini gimana ininya? Di mana belinya? Harganya di mana? Oh ternyata ada ya. Tuh kebayang nggak tuh Ara tuh? Baru tahu saya ada gituan. Sekarang enak.
Akhirnya saya pakai juga kan Iya. gitu ya. Emang harus ada pulsa, jadi emang harus ada Iya. paket gitu ya. Iya, Terserah mau wifi atau paket. Ternyata enakan banget sekarang Ara. Nggak perlu lagi nanya ke karyawan, tinggal kita cek di handphone kita udah Iya. tahu berapa penjualan sekarang. Itu artinya apa? Kita harus mau belajar gitu Oke, loh. iya. Ya, mencari apa? Ekspansi wawasan lah ya, Bu. Iya, kayak gitu gitu. Upgrade, iya. Continuous improvement. Oke, continuous improvement. Continuous improvement, mau senantiasa belajar terus. Oke. Contoh kayak saya usaha roti, ya kan ya. Nggak mungkin saya nggak belanja roti orang lain. Baik, iya. Ya kan ya. Jadi Iya. saya sering masuk ke bakery, oh kayak Iya. gini ya, oh kayak gini ya gitu. Atau sering kalaupun nggak ke toko bakery orang arah ke Iya. bakery online arah ke Instagram bakery gitu kan, atau ke website. Banyak Iya. banget pengalaman. Nah dari situ arah kita bisa mereduksi Oke. kestakan tadi. Iya. Jadi akhirnya kincir jalan. Terperbaharui terus pemikirannya, iya, terupdate terus di Terupdate akhirnya terus, dengan iya. sendirinya gitu, Iya. dengan sendirinya itu. Otomatis ya, Bu. Iya, otomatis itu iya. sense ini langsung ini. Iya, sense bisnis Oh, lah. iya, dia langsung gitu. Jadi Iya, kita iya. nggak stuck gitu Langsung loh. menyala dia. Langsung menyala. Langsung menyala Iya, dia, langsung benar itu dia menyala. tuh. Iya. Ketimbang kita mungkin kita katak dalam tempurung, seperti katak dalam tempurung gitu Oke. loh, kita diem aja gitu kan, nggak ada ekspansi mencari ilmu ya, ekspansi ilmu Oke. gitu kan. Ikutlah pelatihan apa misalnya, atau pergilah ke tempat yang usahanya sama dengan kita gitu kan, atau misalnya kita melihat ke sekeliling kita lah Oke. gitu, melihat ke sekeliling kita apa sih kira-kira yang ini yang dibutuhkan orang, atau kita hubungi pelanggan-pelanggan kita apa Iya. sih kira-kira yang dia mau. Nah kayak gitu. Iya. Nah, sehingga kondisi stuck kita itu dengan sendiri mencair. Ya, dengan sendiri mencair. Iya. Ya, kita break gitu ya. Dia akhirnya sedikit-sedikit mencair, ada jalan keluarnya Iya. sama Allah akhirnya. Ya Allah gitu ya. Itulah kenapa keluarga SIP, saya menyarankan keluarga SIP gitu ya, memang harus menguatkan ketakwaannya kepada Allah supaya Iya. apa? Karena usaha ini beda gitu dengan kalau kita pegawai keluarga SIP, ya kan? Kalau pokoknya udah pasti ya, Bu. Kita mau gimana di luar, mau hujan badai, mau gimana Iya. gitu kan ya. Ya tanggung jawab kita sebatas pekerjaan kita. Iya. Tapi kalau usaha ini itu benar-benar dibutuhkan dada yang lapang. Oke. Ya kan ya. Karena kita bekerja bisa jadi 24 jam arah. Oke. Ya, atau misalnya waktu kita terkuras memang untuk usaha ini. Ya. Jadi memang diperlukan betul kekuatan spiritual. Ini kalau menurut saya ya, Iya. dibutuhkan kekuatan spiritual sehingga kalau terjadi hal-hal seperti ini, dan pasti akan terjadi. Iya. Dan pasti akan terjadi keluarga SIP gitu, akan kita temui hal-hal Iya. seperti ini, kita menjadi lapang. Iya. Ya, kecuali mungkin usaha kita itu memang usaha ya emang sudah jalannya itu udah autopilot bener-bener gitu. Iya. Ya kan, dan usaha-usaha besar saja juga mengalami, apalagi kita yang baru tumbuh. Oke. Ya kan, dan ingat kalau di dalam marketing keluarga SIP yang namanya kita mau berusaha itu ada 4 tahapan. Oke. Sama dengan product life cycle. Iya. Ya, daur hidup produk atau daur hidup usaha. Oke. Pertama kita introduction, sama posisi saya juga Oke. sekarang introduction. Keluarga SIP introduction, kita baru tumbuh tuh arah. Iya. Ya, kita baru tumbuh ini bisa jadi kita mengalami hal seperti ini yang sangat dahsyat, kecuali kalau kita udah tahap maturity atau kedewasaan. Oke. Jadi pertama kita introduction baru tumbuh mungkin 5 tahun lah, 5 tahun Iya. di awal. Kita baru mau mencari pelanggan, Iya. ya. Kita masih mau memperkenalkan produk kita kepada Baik, orang lain, iya. kita masyarakat kenal dengan produk kita, aware dengan produk kita, atau sehingga sampai dia puas dan loyal kepada produk kita. Iya. Nah, kemudian udah introduction, kemudian dia growth, tumbuh. Nah, tumbuh Oke. ini kita udah menikmati hasil, ya. Biasanya kalau udah tumbuh ini kalau ada bakteri-bakteri udah nggak terlalu masuk gitu ya. Iya, Maksudnya kalau ada kesulitan-kesulitan kecil, kalau ada ini nggak akan mengganggu perusahaan kita gitu ya. Usaha kita terlalu kuat gitu. Maksudnya karena dia udah introduction. Sama Iya. dengan kalau tuh pohon ya, kalau dia baru bayi itu, dia tuh kalau kena angin aja udah langsung tumbang kan. Iya. Gitu ya. Beda kalau dia udah introduction maksudnya kalau dia udah tumbuh, udah gede, Iya. udah kena angin udah nggak masalah gitu. Iya, Bahkan iya. kena hujan pun udah nggak masalah. Ketimbang masih baru yang kecil harus kita tutupin dari hujan, angin dan sebagainya. Itu yang tahap yang kedua. Yang kedua. Nah, perhatikan kita berada di tahap mana, ya kan? Bisa oke. jadi tahapan itu nggak harus 5 tahun atau ini bisa jadi bulanan prosesnya, tergantung usaha. Biasanya kalau kulineran sih bulanan. Percepatan ya, Bu. Iya kan? Kalau kuliner, karena kuliner kan biasanya daur hidupnya juga cepat ya. Iya.
Nah, jadi introduction dia, kemudian dia growth. Iya. Ya growth, ini lagi tumbuh lagi bagus-bagusnya. Dan yang paling bagus itu adalah kedewasaan atau maturity. Dia udah aman nih, ya. Nggak ada kita pun nih usaha jalan, ownernya jalan-jalan. Oke. Ini nih Bu, ini impian semua orang. Semua orang ya Iya. pengennya. Jadi usahanya jalan, keluarga sip, ownernya Ya, jalan-jalan. ownernya Ini maturity, ya kan? Dan kalau kita di tahap maturity ini tidak aware gitu ya, maksudnya tidak mempersiapkan segala sesuatunya, bisa jadi dia decline atau Oke. turun dia. Mm-mm. Ya, samalah dengan manusia ya, kita ada daur hidup kita juga kan gitu. Iya. Kalau udah tua kita nggak bisa muda lagi kan, nggak bisa ngangkat 40 kilogram lagi, pasti Oke. boleh decline. Tapi bedanya dengan makhluk hidup, kalau usaha ketika sudah maturity bisa kita angkat, upgrade terus dia. Oke. Ya kan, dia bisa kita upgrade terus. Contoh perusahaan yang bisa senantiasa mengupgrade itu adalah Unilever Oke. gitu. Ya kalau kayak Bata tadi kan nggak bisa dia gitu loh. Nah, ya itu kembali lagi ya kepada takdir. Iya. Gitu ya, kembali lagi kepada takdir gitu ya, kembali lagi kepada skenario Allah gitu. Baik. Makanya kita senantiasa melibatkan Allah sehingga nggak terlalu merasa gimana gitu kalau Nggak terlalu usaha kita, jatuh, ya, kalau Bu. kita usaha ini kita ini, oh berarti ini nggak terbaik buat kita gitu, keluarga sip. Mungkin ada usaha lain yang Allah berikan yang jauh lebih baik dari usaha ini. Nah, Oke. seperti itu gitu ini kita. Nah, kemudian kita ini yang juga perlu itu kita masih inovasi, Oke. keluarga sip, ya kan? Mm-mm. Perlu inovasi. Inovasi. Misalnya ini inovasi ini bisa jadi macam-macam keluarga sip. Ya contoh kalau kayak kendaraan, inovasi dari sisi apa? Dulu misalnya ya kalau mobil itu kan kita kenalnya manual aja. Iya. Sekarang inovasi matic, Iya. ya kan? Atau misalnya apalah gitu. Tengoklah mobil lah, contohnya lah mobil entah itu Toyota, Nissan, apa. Setiap tahun kan berubah terus mobilnya Ra. Iya, iya. Ya, karena ada inovasi terus. Kemudian kalau dulu bisa pakainya CD, sekarang sudah LCD gitu kan. Iya, iya. Sekarang kita kalau di mobil udah cukup, nggak perlu lagi tempel. Sekarang era nggak perlu lagi tempel-tempel handphone di ini Hara. Iya. Di apa namanya di mobil kita, Iya. karena mobil sekarang udah bisa fitur langsung terhubung ke WA atau ke iya. sosial media lah. Iya, Jadi iya. kita tetap bawa mobil, tetap bisa ngomong dengan orang tanpa harus apa On phone, ya, Bu. iya harus mencet apa Iya, gitu iya. kan. Nah jadi senantiasa berinovasi. Berinovasi. Ya, produk-produk kita juga berinovasi, termasuk produk saya Ikebana Bakery. Inovasi dibikinlah yang untuk apa namanya yang segmen yang berbeda gitu. Iya. Ya yang premium kita bikin sama yang reguler. Iya. Nah supaya apa masuk terus pasarnya gitu ya, masuk terus ke pasar produk kita ini. Ih Oke. seru banget ketika saya mengalami itu, keluarga Iya. sip. Benar-benar rasanya itu gimana ya? Aduh, kalau kita mau berhentiin orang kayak gimana? Kalau kita sih alhamdulillah berhenti pun usaha kita masih Iya. bisa makan gitu ya. Iya, Maksudnya iya. masih ada gaji yang mau kita terima gitu ya. Tapi kalau orang lain yang bergantung dari usaha kita gimana? Oke, nah ini poinnya ya keluarga sip ya. Jadi sebaik-baik manusia memang yang bermanfaat untuk orang lain ya Bu. Benar. Nah dari lewat usaha nih bisa kita bantu orang lain. Ada yang menarik keluarga sip, ada 3 tahapan tadi ya Bu ya. Dalam berusaha ada yang tahap pertama itu introduction terlebih dahulu, kemudian dia growth, baru dia maturity udah dewasa gitu. Dan ini satu lagi nih. Oh masih ada ya Bu ya? 4, decline, turun. Oh decline, oh berarti Itu kayak di Bata puncaknya. contohnya. Oke. Pernah dia sampai di puncak kemudian decline. Oke, nah kita closing di segmen terakhir nanti. Kira-kira dari 4 tahapan ini Bu, tahap mana yang paling rawan, yang memang dijaga? Apakah memang di awal itu gitu, atau percepatan di awal nanti cepat melejitnya, klimaksnya cepat pula decline-nya gitu? Kita tunggu nih berdasarkan pengalaman Ibu Yesi Alessandra. Jangan kemana-mana, kita ke satu musik positif terlebih dahulu dari Ustadz Dery Sulaiman dengan Taat Itu Nikmat. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip masih seputar bagaimana sih caranya agar kita bisa tetap tenang dalam menghadapi usaha yang akan stagnan ini ya. Di awal kita sudah dicerahkan dengan pengalaman Ibu Yesi ya, dengan bagaimana dinamika dalam dunia usaha, kemudian beliau survive juga bisa ternyata. Dan kemudian keluarga sip di segmen kedua tadi juga dijelaskan juga apa aja sih penyebabnya kita bisa stagnan dalam berusaha. Dan ada 4 tahapan ternyata dalam dunia usaha itu. Yang pertama introduction ya Bu ya. Betul. Bagaimana usaha itu dikenalkan, mencari kepercayaan juga. Baru mulai gitu. Kemudian ada growth, sedang tumbuh dia. Betul. Kemudian di tahapan dewasa, maturity yang udah agak aman. Benar. Puncaknya kemudian decline. Nah,
apakah dari 4 tahapan ini ada fase yang memang rawan sekali untuk usaha itu jatuh gitu atau Iya. stagnan gitu Bu? Maksudnya pengalaman Ibu nih. Betul. Silakan Bu. Paling enak sih kayaknya kalau udah growth ya, Iya, udah oke. growth dan maturity, udah tumbuh, kemudian dan dia udah dalam tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan itu artinya dia sudah jalan, udah bisa autopilot, Iya. ya sudah bisa nggak bergantung sepenuhnya kepada owner gitu. Iya. Ya, jadi karyawan bisa menjalankan semuanya atau istilahnya tuh usaha jalan, owner Iya. jalan-jalan. Oh, Nah, memang itu. ya. Impian semua orang ya Bu. Impian semua orang Iya. pastinya ya. Usahanya jalan, ownernya jalan-jalan. Yang mungkin yang perlu treatment itu adalah pada saat dia introduction atau pada Iya. saat kita usaha itu tumbuh, dan juga kalau sudah mengalami deadline. Ya, biasanya kalau deadline biasanya mungkin bisa jadi kurang inovasi, Iya. ya kan? Atau bisa jadi karena generasi berikutnya tidak bisa melanjutkan usaha ini, ya. Atau bisa jadi juga dia akhirnya decline karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Iya, iya. Contoh misalnya kayak Kodak. Pernah dengar Kodak nggak? Pernah Bu, tapi nggak ketemu Nggak pernah produknya. ketemu produknya Iya, ya. iya, nggak Bahkan ketemu kita kan kalau produknya. suka foto-foto orang bilang gini, Kodak walah gitu Kodak. kan. Oh, jadi dari sana. Dari Kodak. Oh, iya, iya, Itu dengar, dia dengar. tuh. Atau Fuji. Nah, itu karena nggak pernah, Fujifilm, bukan nggak pernah. Karena dia tidak bisa berinovasi. Karena Oke. sekarang handphone pun orang sudah bisa foto. Iya, benar. Kalau dulu kita foto itu arah beli Kodak atau beli Fuji. Fujifilm ya. Fujifilm kita beli pakai roll kan. Iya, Udah pakai dicetak roll. dulu Iya, gitu kan lama. benar-benar. Kita nggak bisa ngeliat hasilnya. Tunggu Iya. selesai dulu baru bisa lihat hasilnya. Kalau sekarang Iya. kan habis foto langsung lihat hasil. Dan nggak perlu cetak-cetak sekarang kita kan. Iya, siap. Kecuali emang yang urgent banget gitu ya untuk kita dokumentasikan baru kita cetak. Iya. Sekarang bisa kita simpan di sosial media. Udah Oke. ya ini. Nah, itu contoh gitu ya, karena tidak bisa inovasi akhirnya Kodak akhirnya decline dan nggak muncul lagi. iya. Atau Nyonya Menir. Pernah dengar Nyonya Menir? Nggak denger lagi Bu. Nah, contoh seperti itu. Jadi jangan Nyonya Menir, iya, nggak ini dengar. jangan bukan membesarkan hati teman-teman yang sedang stuck ya. Maksud iya. saya gini, ini menceritakan ini gitu ya, bahwasanya emang itu sunatullah yang biasa ada, bukan sunatullah juga ya, maksudnya gini, orang lain pun akan mengalami hal yang sama gitu, bahkan yang Iya, besar pun seperti itu. Hanya saja kita perlu belajar dari mereka, ya kan. Nah, kalau Nyonya Menir ini arah Oke. apa namanya analisisnya gitu ya. Kalau sekarang jamu itu sekarang ini udah gelak aja langsung. Oke, iya, Ya kan, iya. kalau itu harus diseduh-seduh dulu, ya kan, cari air panas dulu, gitu kan. Ya, kalau sekarang jamu-jamu sekarang lebih praktis. gitu kan ya. Nah, itu contohnya. Ya, juga kurang inovasi kabarnya gitu ya. Gini, Iya. atau bisa jadi juga karena emang nggak ada pengelola berikutnya. Iya. Ya kan, itu udah ratusan tahun Nyonya Menir itu ya, dari zaman Belanda lagi perusahaannya. Ya, nggak ada Akhirnya lagi. decline juga Iya, ya, Bu. decline. Yang masih ada kalau nggak salah Nyonya Menir itu ininya, telonnya. Oh, telurnya Dia masih Menir. ada ya, Iya. tapi nggak terlalu familiar juga iya, sepertinya. kalah dengan minyak telon yang lain Baby. gitu ya. yang ada kan. Iya. Nah, itu contoh gitu keluarga sip. Jadi bisa jadi ya yang paling rawan itu ada introduction. Karena introduction ini kita meletakkan pondasi ya, meletakkan pondasi dan usaha kita bagaimana kita mencari customer. Karena orang belum tahu dengan produk kita. Aware aja orang udah alhamdulillah. Maksudnya aware itu di sini orang tahu aja dulu, belum dia belanja nih, dia itu udah alhamdulillah. Ini meletakkan pondasi. Nah, ini juga perlu perjuangan yang sangat besar ya. Nah, bisa jadi di sini orang gagal dia banyak arah ya. Jadi banyak orang yang gagal meletakkan pondasi pertama ini. Akhirnya orang tahu itu juga suatu hal yang sulit gitu ya, nggak semudah kita kalau sudah punya brand misalnya ya. Kalau saat tumbuh atau dewasa itu biasanya brand kita sudah dikenal orang ya. Dan pada saat introduction ini biasanya keluarga sip memang harus berdarah-darah dulu. Iya. Ya, kita investasi besar di sini untuk bisa jadi untuk promosi ya. Untuk sang baliho mungkin, untuk sewa toko mungkin, atau mungkin kita untuk memberikan ini sampel produk ke orang-orang, gitu kan ya. Nah, supaya produk kita dikenali. Nah, tapi nggak masalah. Ingat, keluarga sip, perjalanan 1000 km dimulai dari 0 km. Iya, benar lagi. Benar lagi, iya. Iya. Jadi jangan pernah takut terhadap apapun. Ya, jalin aja prosesnya ini gitu ya. Kalau ketemu kesulitannya gitu ya. Jangan ini kan sendiri, bagi dengan orang lain, share dengan orang lain, kemudian kosongkan gelasnya, belajar. Ya kan, belajar. Apalagi sekarang era sosial media ya keluarga sip ya. Ya, kita bisa jualan live di TikTok, kembangkan gitu ya. Atau misalnya kita manfaatkan sosial media kita. Jadi jangan stuck aja ya.
tirulah filosofinya air. Ya, dimana ketika dia mentok, Iya. dia akan mencari celah, atau kalaupun dia nggak mencari celah, arah itu yang didobraknya. Makanya lewatlah itu Sakapa kan. Dia kan mentok gitu kan, dia kan mentok tuh menembus Sakapa. Akhirnya karena dia nggak bisa lewat gitu kan, dia didobraknya. Nah itu juga keluarga sip, kalau kita ketemu masalah dobrak aja, ya sehingga nanti kita tetap bisa jalan. Oke, siap. Tetap kita bisa jalan, sehingga kesulitan-kesulitan yang kita lalui itu menjadi ini sendiri ya, menjadi catatan dalam perjalanan kehidupan usaha kita ya, yang akan kita ceritakan kepada anak cucu kita nanti, sehingga mereka bisa merasakan nanti ketika dia melanjutkan usaha ini, dia bisa merasakan juga persoalan-persoalan itu, dan dia nanti bisa mengatasinya. Baik, ya kan, dia bisa mengatasinya. Karena kan kalau bisa kita usaha ini nggak cuma kita dong ya, ini jadi warisan untuk anak-anak kita. Saya selalu bilang ke anak saya tuh ya, ini warisan yang akan ini warisan yang Bunda tinggalkan gitu, kami tinggalkan untuk kalian. Ya, jadi warisan itu kita nggak punya fixed asset yang banyak gitu ya. Kami bilang ke anak-anak gitu ya, dan tolong ini dijaga, gitu loh. Membuatnya nggak mudah. Biasanya yang menjaganya yang sulit, betul tidak? Iya, kan? betul, Bu. Membuat sesuatu itu kadang-kadang kan nggak sulit karena ya, tapi yang sulit menjaganya, mempertahankannya untuk continuous gitu ya. Nah, itu memang perlu energi yang luar biasa. Masya Allah. Nah gitu ya keluarga sip ya, yang susah tuh mempertahankan ya Bu, bukan memulainya. Iya benar. Nah insight kita hari ini, perjalanan beribu-ribu kilometer itu dimulai dari 0 kilometer. Dan pasti arah perjalanan, kalau mobil kita berlari 100 kilometer per jam, pasti mulainya dari 0. Pasti dari 0. Kemudian dia naik ke 10, naik ke mungkin 20, nggak tiba-tiba langsung gas langsung ke 100. Nyungsep mobil kita. Ini analoginya luar biasa sekali ini ya Bu ya. Yang positif banget untuk kita hari ini keluarga sip. Oke, jadi dinikmati keluarga sip ya. Iya, dan sayangnya waktu yang memisahkan kita ini Bu, waktu yang memisahkan. Insya Allah ada 4 request tema dari pendengar setia kita. Ini yang pertama, mungkin minggu depan insya Allah nanti kita list lagi, dan waiting listnya insya Allah masih menunggu dari teman-teman semua. Langsung japri saja 081222010159. Akhirnya Rel Tofunisa mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama Ibu Yesi Ibu Dr. Yesi Alsandra SEMSI juga. Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih pendengar setia Radio Sip FM dimanapun berada, tetap dengarkan Radio Sip FM dan sampai jumpa.